Hari ini kita akan membahas tema kita terkait dengan cinta yang hilang setelah pernikahan. Ibu-ibu sekalian semuanya, tema ini mungkin agak unik ya, bagaimana cinta yang hilang padahal kita sudah menikah kan gitu ya. Dan ini pun menjadi dilema bagi saya untuk membawanya. Karena apa? Karena saya harus menjadi tolok ukur ketika saya harus menyampaikan kebenaran ini, cinta saya terhadap istri saya, demikian sebaliknya istri saya terhadap saya, apakah nyata atau real terjadi, bukan sekedar teori, karena memang menjadi pergumulan kita adalah, pergumulan saya adalah ketika saya membaca ini, tema ini, saya juga akhirnya diskusi sama istri saya, sejauh mana pemahaman cinta kami masing-masing terhadap pasangan masing-masing. Ya, tapi ini menjadi suatu fakta juga yang terjadi dalam kehidupan suatu rumah tangga. Ya. Jadi sebelum kita memulainya, membahas tentang tema kita ini, mari kita membaca firman Tuhan dari Kidung Agung. Ya, Kidung Agung pasalnya yang pertama, kita tahu bahwa Kidung Agung ini cerita tentang bagaimana percintaan atau kitab yang kadangkala menjadi sesuatu yang mungkin diperdebatkan karena kelihatannya ada sesuatu yang aneh, artinya ini adalah peristiwa cinta mencintai antara seorang pria dengan seorang wanita, tapi ini juga ditarik bagaimana menjadi contoh bagaimana Allah mencintai umatnya bangsa Israel. Dalam Kidung Agung yang pertama ayat 15-17, tadinya saya mau membaca ayatnya dari 9, tetapi saya ringkaskan saja dari 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ya. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Sungguh sejuk petiduran kita dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Kita tadi, kalau kita melihat ayat ini, maka kita lihat bagaimana baik suami dan istri saling memuji-muji di dalam kehidupan perkawinan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Namun nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, kita akan membaca lagi dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai-makai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menyuruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu perbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman yang pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini kalau kita membaca dalam 1 Petrus ini, 1-6, bagaimana penekanannya kepada istri-istri. Dan ini mungkin, saya pikir, ayat yang pas bagi kita kalau kita membahas, karena ini ALF, ayatnya yang ke-7 baru suami 1 ayat saja. Tapi nanti kita kupas sedikit-sedikit, tapi yang jelas kita akan membahas bagaimana, mengapa cinta itu bisa hilang setelah pernikahan, dan apa itu
bagaimana kita tahu kenapa cinta daripada suami istri itu bisa hilang di dalam pernikahannya? Kita tahu, tadi saya sudah sampaikan, tema ini memang kelihatannya kurang menarik, tetapi ini real, fakta yang terjadi di dalam kehidupan dalam rumah tangga. Ya. Bahkan orang percaya yang telah menikah pun yang didasari oleh cinta awalnya itu bisa hilang atau lenyap. Kehidupan cinta yang selama ini menggebu-gebu ketika masih pacaran, ketika masih awal-awal mereka berkenalan, waduh, rasanya cintanya itu membara, cintanya itu rasanya menggebu-gebu terhadap pasangannya. Tetapi setelah mereka menjalani kehidupan pernikahan, cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula terhadap pasangan itu, lambat laun itu semakin kendur, semakin kendur, semakin kendur, bahkan semakin lenyap, yang akhirnya bisa menjadi patah sekali, hilang sama sekali. Yang ada adalah kebencian, gitu ya. Makanya karena itulah, ini makanya dikatakan real terjadi di dalam kehidupan, bukan saja dunia ini, tetapi orang percaya. Ya. Karena itulah kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian bagaimana, oh loh orang percaya, hamba Tuhan, kok bisa bertikai, kok bisa bercerai? Ya itu karena cinta yang hilang setelah pernikahan itu hilang sama sekali. Cinta mula-mula mereka itu lenyap, entah tahu kemana. Tapi yang jelas mereka lagi tidak memiliki rasa di dalam hidupnya. Oleh karena itu sebelum kita jauh melangkah terhadap cinta yang hilang setelah pernikahan itu, kita pahami dulu apa sebenarnya istilah cinta. Ya. Apa itu cinta? Bahasa Indonesia itu berarti suka sekali. Ya. Kalau kita mencintai orang itu berarti sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia berarti menyatakan saya suka sekali dengan dia. Ya. Saya sayang benar terhadap dia. Dan juga cinta itu melambangkan keterpikatan. Ya. Keterpikatan saya terhadap orang tersebut. Ya. Saya terpikat karena ada beberapa faktor yang membuat saya kagum, terpikat, senang terhadap pasangan saya. Itulah istilah dari Kamus Bahasa Indonesia. Namun demikian dalam istilah sehari-hari, saya akhirnya membaca arti daripada pengertian tentang cinta itu ada banyak. Yang pertama itu adalah emosi dari kasih sayang yang kuat. Hampir saya tadi katakan dalam Kamus Bahasa itu sayang benar. Artinya ada suatu perasaan emosi dari kasih sayang yang kuat di dalam diri saya terhadap orang tersebut. Ibaratnya kasih sayang ada suatu emosi sehingga saya sangat-sangat senang terhadap wanita ataupun pacar saya ataupun kekasih saya. Yang kedua ada perasaan positif yang diberikan kepada seseorang. Artinya ada sesuatu nilai lebih yang saya berikan atau yang saya nyatakan kepada pasangan saya atau pacar saya. Itu perasaan positif. Ya. Jadi ada perasaan positif. Jadi seakan-akan nilai-nilai positif saja yang dilihat oleh suatu pasangan itu kepada pasangannya. Dan yang ketiga ada istilah pengertian cinta berarti itu juga pemersatu atau pengisi kosongan atas kesendirian manusia. Artinya melalui cinta itu mempersatukan, mengisi kekosongan atas kesendirian saya. Itulah mungkin yang kalau kita istilahkan di dalam kejadian 1 itu atau kejadian 2, bagaimana ketika ada diciptakan dia sendiri. Tidak baik manusia itu sendiri, kata Allah, sehingga dia mencari, memberikan seorang penolong yang sepadan kepadanya. Ya. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketika saya juga mencari terkait dengan tema ini di dalam beberapa literatur, dan saya membuka, mungkin juga ini, saya nggak tahu apakah ini juga merupakan tema dari yang diambil perbincangan Pendeta Paul Gunadi, dengan ini saya ambil dari situ. Ya, akhirnya saya mengambil, di situ memang tema juga, cinta yang hilang setelah pernikahan. Dan temanya sama. Dan saya pikir ini yang membuat tema ini pun mungkin ngambil dari hasil perbincangan gitu ya, Bu Kamarlea. Ya. Ya, jadi temanya disahkan kok sama benar ya. Oh. Ya, sama benar cinta yang hilang setelah
setelah menikah gitu, sama. Dan ketika saya mendengar perbincangan tersebut, saya ambil Paul Gunadi menyebutkan bahwa cinta berarti adanya rasa ketertarikan atau suka seseorang kepada yang lain karena adanya daya pikat dari orang tersebut yang dapat dilihat dari 4 aspek, kata dia. Ya, jadi prinsipnya bahwa cinta itu saya tertarik dengan, kalau saya laki-laki, saya tertarik dengan seorang perempuan, yaitu istri saya, pacar saya, karena ada daya pikat dari orang tersebut, dari beberapa aspek, yaitu ada, jadi kalau kita melihat dari daya pikat, ya kalau daya pikat itulah yang menimbulkan ketertarikan. Daya pikat itu banyak sekali sebenarnya. Ya. Yang pertama, mungkin waktu itu kalau seorang perempuan melihat laki-laki, mungkin lihat dari ketampanannya. Daya pikat apa lagi? Mungkin dilihat dari kewibawaannya. Ya, kalau seorang laki-laki mungkin melihat daripada keanggunan, kemolekan, atau kecantikan. Kalau dari seorang perempuan mungkin juga melihat dari bijaksananya. Ya. Jujur saya waktu ketika tertarik dengan istri saya, memang ini benar dikatakan oleh Pak Paul Gunadi, saya setuju pendeta ini menyebutkan bahwa daya pikat itu memang ada sesuatu daya pikat. Ketika saya tertarik kepada istri saya, waktu itu masih pacaran, saya tertarik memang, saya tipenya agak sedikit aneh. Saya biasanya bukan masalah kecantikannya, tetapi saya melihat biasanya otaknya yang pertama saya lihat. Ketika waktu saya masih kuliah itu ada yang cantik tetapi suka nyontek. Itu perasaan saya langsung sudah nggak ada sama sekali. Tapi ketika saya melihat istri saya, wah dia bukan cantik, ya memang termasuk cantik juga. Tetapi ketika saya lihat, wah orangnya lumayan pintar, ya saya akhirnya tertarik. Itulah daya pikat yang membuat seseorang itu tertarik. Ada orang yang akan melihat daya tertarik juga dilihat dari kebaikan dan kemurahan atau kerendahan hatinya. Ada orang yang melihat, wah dia yang tadi kita sebutkan tadi, waktu kita bilang bahwa ada nilai positif, perasaan positif. Yaitu ketika kita melihat seseorang yang memiliki, wah dia orang yang baik, murah hati atau rendah hati, maka saya menjadi tertarik. Dan itu yang menjadi benih-benih cinta selanjutnya. Ada juga mungkin dilihat dari orang itu saleh atau orang itu rohaninya baik. Ya, makanya banyak kan kalau biasanya orang tua pasti akan melihat dulu itu aspek pertama ada rohaninya atau kesalehannya, selanjutnya kemurahannya, itu nilai-nilai positif yang membuat daya pikat, daya tarik kepada orang tersebut. Dan juga ada ya mungkin ya dilihat dari perhatiannya. Wah, mungkin Bu Yemima mungkin tertarik sama Pak Pendeta Netsen dulu karena memang wah ini Pak Pendeta ini perhatiannya sama saya sangat ini. Ketika ada bolpen jatuh, wah langsung dia perhatian, dia kasih, atau duit agak 100 rupiah jatuh, langsung diperhatiin. Ya itulah mungkin perhatiannya atau kepeduliannya, mungkin ada masalah. Itu yang membuat cintanya menjadi pemikat kepada seseorang. Karena itulah Pak Pendeta Paul Gunadi menyebutkan ada 4 aspek, menyimpulkan 4 aspek di dalam yang membuat ada daya pikat menjadikan orang itu menjadi cinta terhadap pasangannya. Yaitu ya Pak. Yang pertama dia katakan ada aspek perasaan, emosional. Yaitu perasaan suka atau sayang sehingga ingin bersama. Saya suka banget sama dia. Karena tadi faktor-faktor daya pikat tadi. Sehingga sehingga sangat sayang kepada pacar saya ini. Sehingga saya ingin bersama sama dia. Ada perasaan emosional yang langsung timbul dari dalam diri yang menyebutkannya tadi, faktor tadi. Karena dia peduli, dia cantik, sehingga timbul rasa cinta. Yang kedua ada ketertarikan biologis. Ya. Suatu rasa ketertarikan atau kekaguman terhadap fisik. Ya, ini biasanya orang-orang yang sering terjadi. Ya, bagi laki-laki atau perempuan umumnya begitu ya. Ya, rata-rata ketertarikan biologis itu menjadi daya tarik yang membuat orang itu menjadi jatuh cinta. Ya, pasti ada saja. Ya, ada ungkapan sambil jok bilang, mana kau pilih tertarik dia pintar atau dia cantik katanya.
katanya ya tadi, saya lebih tertarik apalah cantiknya, bukan pintarnya. Kenapa? Kalau orang cantik, ya, dia pasti bisa pintar. Tetapi kalau orang jelek, ya dia bisa pintar, tetapi dia belum tentu bisa jadi cantik. Jadi itu. Jadi artinya ketertarikan orang bisa menjadi karena faktor biologis, karena kecantikannya. Ada orang timbul rasa cinta itu karena ada aspek rasional. Dalam cinta itu ada aspek rasionalitasnya, ada kognitifnya, yaitu. Ada alasan ilmiahnya kenapa saya tertarik atau merasa tercinta kepada orang tersebut. Kenapa saya sampai memilih kepada pasangan saya, kepada dia sebagai nanti akan menjadi kekasih, bahkan menjadi istri saya. Jadi ada rasionalitas kognitif kita, ada penilaian. Ada alasan yang membuat kita menilai terhadap pasangan itu. Kenapa dia dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ada yang mungkin menarik perhatiannya, tetapi dia akhirnya memutuskan satu orang ini menjadi pilihannya. Itulah aspek rasionalitasnya, aspek kognitif yang dia miliki sehingga dia mencintai. Ada aspek yang keempat, pengorbanan, yaitu ada aspek kerohanian. Artinya apa? Aspek kerohanian ini berarti ada aspek bagaimana orang tersebut ada suatu kerelaan untuk berkorban bagi pasangan. Ya. Dia berusaha untuk mengalahkan keegoan dirinya sehingga bisa memenangkan, memikat daripada si perempuan tadi atau si laki-laki tadi. Ya. Itu. Jadi ibu-ibu sekalian, begitulah pengorbanan kerohanian itu. Ada saya rela berkorban, saya istilahnya menanggalkan keegoisan saya demi supaya saya mendapatkan pasangan saya, kekasih saya yang akan saya buat jadi istri saya. Ya, jadi dia rela berkorban, bahkan dia rela untuk mengosongkan diri demi dia, dan di situ berarti ada suatu perjuangan bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan si perempuan tadi. Ya. Jadi inilah 4 aspek yang menyebutkan oleh Pendeta Paul Gunadi, menyebutkan ada cinta itu mengandung 4 aspek tadi. Ada perasaan emosional, saya suka sama dia, ya. Ada juga ada ingin bersama dengan dia, ada aspek biologisnya, ya, karena dia merasa bahwa ini orang ini cantik, keganggu, kelebihan-kelebihannya melebihi dari yang lain, gitu ya. Dan aspek rasional, wah, kenapa ya? Memang dia lain dari yang lain, sehingga saya harus memutuskan dan mendapatkan dia. Dan aspek pengorbanan, karena itu saya harus berkorban, berjuang, menanggalkan keegoan saya. Yang penting dia menjadi milik saya. Ya. Karena itulah ibu-ibu sekalian, ya. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa dalam cinta itu mengandung ada suatu ketertarikan dan kegakuman. Ya, karena adanya suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang atau pasangan tersebut, sehingga saya mengungkapkan cinta, memilih dia menjadi kekasih saya. Ya. Dan juga ya ada perasaan bahagia, nyaman yang membuat saya itu dalam cinta itu menjadi bahagia ketika saya memiliki dia dan merasa nyaman dekat dengan dia. Ya, sehingga rasa kasih sayang saya timbul, dan itu menimbulkan juga cinta itu menimbulkan juga mengandung ada kebaikan akhirnya di dalam diri saya, bagaimana saya akhirnya mengalahkan keegoan saya demi mendapatkan orang itu. Ya. Bahkan kalau kita bisa lihat kadang-kala kalau kita tertarik dengan seseorang, biasanya ya dia murah marah, tetapi ketika dia tertarik dengan perempuan itu akhirnya bagaimana dia sebenarnya bisa meredahkan emosi-emosi demi daripada orang itu bisa tertarik. Bahkan kadang orangnya biasanya orang lelet, telat waktu, segala macam. Tetapi bagaimana supaya dia bisa menjadi milik saya, cinta saya sampai ke dia, kadang-kadang saya berjuang untuk menjadi lebih baik, mengatur waktu ketika saya mau bertemu dengan dia, ingin berjumpa dengan dia, yang biasanya saya bermain atau mempunyai kesibukan, tapi saya harus kalahkan itu demi dia. Itu kan ada kebaikan sebenarnya. Ada pengorbanan kebaikan tadi. Ya. Dan ada pengorbanan, rela berkorban untuk dia. Ya. Jadi pada prinsipnya cinta itu akhirnya tujuannya akhirnya adalah bagaimana saya ingin memiliki
pasangan saya tadi, ya. Bagaimana saya ingin mendapatkan dia. Nah, itulah intinya. Jadi pada terakhirnya seseorang itu, pasangan itu, apakah perempuan itu, kalau bagi saya contoh pasangan saya, istri saya ataupun kekasih saya ini bisa menjadi saya miliki. Nah, itulah cinta, hal-hal yang terkandung di dalamnya. Ya. Bagaimana dengan cinta dalam pernikahan? Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat cinta dalam pernikahan, tadi saya sudah katakan, umumnya pernikahan terjadi karena adanya cinta. Ya. Walaupun banyak di sebagian masyarakat, belum tentu. Kalau orang-orang Batak dulu banyak yang dijodohin, ya nggak Bu Meta ya, banyak dulu yang namanya paribannya, ya paribannya, sehingga bagaimana dia menjadi dijodohkan gitu. Tetapi pada umumnya biasanya, apalagi zaman sekarang, itu umumnya pernikahan terjadi karena ada cinta. Cinta merupakan pengikat pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya. Ibu-ibu sekalian, di dalam setelah ada perasaan cinta di antara mereka, biasanya langsung mereka sepakat untuk mengikrarkan cinta mereka di dalam ke jenjang pernikahan tadi. Ya, artinya cinta adalah pengikat pasangan untuk mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya. Dan bahkan ya, akhirnya mereka berjanji untuk saling mengasihi dalam kondisi apapun. Ya. Mereka berjanji untuk mengikatkan, khususnya bagi orang percaya, dan mereka mengikatkan cinta mereka dalam ikatan janji suci di hadapan Tuhan untuk hidup bersama. Oleh karena itu, cinta itu adalah merupakan ungkapan kasih sayang bagi pasangan di mana berjanji untuk hidup bersama dalam suka maupun duka, dalam senang atau susah sampai maut memisahkan. Itulah kalau kita sering dengarkan, ya sama seperti saya juga waktu menikah pertama kali, waktu di gereja itu saya mengatakan, saya berjanji untuk hidup bersama dalam suka maupun duka, dalam senang atau susah, dalam baik ataupun tidak baik, sampai maut memisahkan. Jadi, itulah sebenarnya cinta dalam pernikahan. Seharusnya cinta awalnya menjadi batu loncatan kepada suatu pernikahan untuk mereka sepakat. Ya. Oleh karena itu, cinta dalam pernikahan, khususnya bagi orang percaya, itu sebenarnya bukan hanya soal harapan mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga membuat diri menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Tadi saya katakan, ketika dia mencintai, berarti dia harus mengalahkan diri, rela berkorban. Berarti apa? Ketika orang sudah menikah, maka mereka tidak lagi akan mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana mereka juga memikirkan pasangannya. Mereka juga harus memikirkan bagaimana pasangan, perhatian terhadap pasangan. Dan kedua, bukan saja mementingkan diri, kita mudah mengampuni. Karena kita tahu bahwa tidak semua pasangan kita itu sempurna. Pasti kadang-kala dia punya kekurangan, kelemahan, walaupun waktu kita pacaran pasti kita akan melihat dari sisi positifnya. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka kita akan melihat banyak sisi negatif daripada pasangan kita. Tetapi karena tadi cinta dimulai dengan aspek positif, maka ya pasti hanya lihat daripada ketertarikan dari sebut. Tetapi ketika sudah hidup bersama, maka baru ketahuan, waduh, banyak lagi sisi negatifnya. Seperti ya ngorok lah kadang-kala tidurnya, kan gitu ya. Kalau tahu ngorok tidur nggak akan milih, kan gitu. Tetapi ya setelah kita hidup bersama, baru kita tahu kekurangan kelemahannya. Oh, tadinya kelihatannya dia bukan pemarah, tetapi setelah menikah kok kelihatan baru aslinya. Mau tidak mau, ya itu tadi kekurangan pasangan kita harus kita mudah mengampuni. Dan kita mencintai tanpa syarat. Ketika kita melakukan cinta kepada waktu kita memulai, pasti kita membuat syarat-syarat tadi seperti saya katakan, banyak syarat ketertarikan. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka itu bukan lagi menjadi memikirkan syarat-syaratnya tadi, yaitu kecantikan, kepintaran, kebaikan, segala macam. Akhirnya
syarat-syarat itu pun seharusnya sudah mulai hilang, terkikis. Kenapa? Ya memang dia adalah pasangan saya seumur hidup. Kekurangan dia yang menjadi perhatian saya. Dan yang kedua, itu berarti berbicara tentang komitmen. Komitmen apa? Yaitu janji. Ya, saya harus memegang teguh janji saya terhadap pasangan saya. Saya harus memegang teguh terhadap sesuatu janji yang saya sudah utarakan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saya harus setia kepada pasangan saya. Itu adalah komitmen. Komitmen saya tidak lagi terpengaruh kepada orang lain. Komitmen saya tidak akan terganggu kepada wanita lain. Saya harus setia kepada pasangan saya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mau menerapkan cinta dalam pernikahan Kristen, maka ibu-ibu sekalian, yang pertama kita harus mengenal akan pasangan kita. Siapa pasangan kita sebenarnya? Apa kelebihan kekurangannya? Ya, sehingga kita bisa membuat suatu keputusan untuk senantiasa mencintai dia sampai selama-lamanya. Ya. Bukan sekedar hanya sesaat saja. Tetapi bagaimana kita harus mengenal, karena kita akan hidup bersama dengan pasangan kita. Maka mau tidak mau kita harus bisa mengenal pasangan kita sampai sedalam-dalamnya. Makanya waktu kita pun sebenarnya ketika kita mau membuat keputusan untuk mengikrarkan kita hidup sehidup semati, maka kita harus mengenal pasangan kita. Bukan sekedar hanya saat waktu pacaran, karena ke depannya akan menjadi ribut lagi. Dan juga penerapannya itu ya tadi aspek kesetiaan harus kita tanamkan. Ada kejujuran dan keterbukaan di dalamnya, ya. Dan ada aspek tanggung jawab, ya. Ada penguasaan ketika kita sudah berbicara tentang perkawinan, maka kita harus berbicara juga tentang bagaimana kita penguasaan diri dan pengertian terhadap pasangan kita. Yang terakhir yaitu tadi penerapan cinta dalam pernikahan Kristus harus ada pengorbanan. Makanya kita lihat nanti di dalam ada ayat yang saya ambil, ya walaupun tadi belum, bagaimana ada pengorbanan, menghilangkan kepentingan dan keinginan sendiri, karena kita menjadi ada suatu acuan di dalam diri kita, yaitu bagaimana kita melihat ya bahwa ukuran daripada pasangan suami istri itu seperti Kristus dan jemaatnya.